kitab ini secara umum ada 40 hadis ya. Ada berapa? 40 hadis yang akan kita baca bersama-sama, yang dari setiap hadis ini nanti juga ada beberapa hikayat-hikayat, ada asarus sahabah ya, yang menjadi penguat daripada hadis ini. Kita bes nggak kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adahu alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi Gusti Allah taala rabbil alamin. Kasan bagus iku lil muttaqina kedue wong-wong kang padha takwa. Wala udwana lan ora aniyoyo illa ala zalimina, coba ngatasi wong-wong kang padha zalim. Wassalatu ta rahmatatim iku tetep ala khairi khalqihi, ngatasi sebagus-bagusnya ciptaannya Allah. Iku punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan sedaya keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina halis kabehane. Wa ba'du fa innal abda mongko sak temene kawula hamba al-mudnibi kang lakoni dosa punika rupane Muhammad bin Abi Bakar, Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaih, ba'da tuli khawdihi, sampune dangune manjingi fi bahri dzunubi ing dalam lautan dosa wal isyani lan maksiat, iku talaba ngarep-ngarep sinten Syekh Muhammad bin Abi Bakar ridha rahmani ing ridhone Allah kang maha welas asih, wa mukhalafat syaitan lan ing nulayani dari syaitan wan najatalan yang selamat minan nirani saking neraka, dukhula fi daril jinan nutuing taman swarga, wala tasmaran ora murah nafsu awak dhewe ne Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang sulu kasabi al-aman yang lumaku dalane sentosa. Ora ana rene sak meneh Syekh Muhammad bin Abi Bakar ku wajadan maki fi hadisi khairul insan, yang dalam hadis khairul insan, yang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul insan, sahibil mu'jizati kang duweni pira-pira mukjizat wal burhan lan dalil pertelo ana usate meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manut sepene wong
wasallam iku ngumpulake sapa man arba'ina ing 40 bani hadisan hadis bahwa mengko taiman iku fil afi wal ghufran ing dalam fil afi den apurane wal ghufran ing pengapuran fa jama'a mongko ngumpulake sapa abdu Syekh Muhammad bin Abi Bakar arba'ina ing 40 arba'ina ing 40 hadisan hadise fawa mongkau tawi maniku fil dimikian hadisan bil asani diklan pira-pira sanad al muttasilati kang tetemu ila nabi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil masyayikh saking pira-pira masyayikh mukhtarina ang den pilih wala imatil kibari lan para imam penggede wa yarwilan riwadake sapa kula wahidin saben-saben minal masyayikh an ba'di sahabati saking sebagian para sahabat al-brori kang bagus wa zadalan nambah sinten ala abdu Syekh Muhammad bin Abi Bakar musannif maing perkara yaliku maing perkara yaliku kang patut bihi kelawan ma minal mau'idati saking pitutur wal hikayati lan pira-pira hikayat al masmu'ati kang den mirengake minal ulama'i saking pira-pira ulama al madhkurina kang den tuturake fil akhbari ing dalam hadis-hadis Nabi wal asari lan asari sahabat asa ayyamunna asa ayyamana mugi-mugi wa ayyamana ento aman min sukhtil malik saking bedune Allah kang ngratoni al-jabbari kang maksa wa yajidulan nemuake dan al-musannif munawing perkara kang den arep-arep fil akhirati ing dalam akhirat minal hakim sattari minal hakim saking Allah kang maha wicaksana sattari kang menutupi apa celah berkati ma jamaah lawan berkait apa kang wis den kumpulake minal ahadits saking pira-pira hadis wal akhbar lan pira-pira akhbar. Bisa diambil kesimpulan dari sini bahwa kitab ini adalah hasil ya dari upaya Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Usfuri dalam proses pertaubatannya itu tadi ya. Syekh Muhammad al-Usfuri di sini tadi disampaikan setelah ba'da tuli khawdihi fi bahri dhunub. Ini bisa dilihat saking tawaduknya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri ini ya ciri-ciri tentu
seorang ulama besar, dia selalu mengakui ya segala macam dosa-dosanya. Kok jangankan ulama, jangankan kita, Rasulullah saja itu setiap hari tidak kurang 100 hari bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Utsuri ini saya tidak banyak menemukan soal biografi beliau ya. Mungkin karena karangannya tidak terlalu banyak ya. Paling tidak dari sini bisa kita lihat ya bahwa beliau ini adalah orang yang sangat tawadhu. Salah satunya yang menjadi mengilhami kenapa menyusun kitab ini adalah Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Utsuri ini menemui beberapa riwayat-riwayat yang mengisyaratkan keutamaan menghafal 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis. Kita tahu juga Imam Nawawi punya Arba'in Nawawi. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini sebagaimana kalau dalam Arba'in Nawawi. Ada dalam riwayat lain disebutkan ba'asallahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan ya dia sebagai seorang pakar fikih dan seorang ulama. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan. Paling tidak tabarukan di sini bersama-sama membaca Arba'in al-Ahadis Abil Akhbar di hadal kitab Al-Mawa'id Al-Usuriyah. Minimal 40 hadis kita bisa hafal. Ada juga dalam riwayat lain wa kuntu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Bahwa nanti pada hari kiamat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi syafaat ya, akan memberi syafaat wa syahidan dan akan memberikan kesaksian. Ada juga oleh Ibnu Mas'ud dengan matan udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Ya, akan dikatakan kepada siapa yang mengumpulkan hadis ini atau menghafal hadis ini, kalau dalam matan tadi menghafal hadis ini, udkhul masuklah ke surga min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu mana saja yang kamu suka. Ibnu Umar juga meriwayatkan utiba fi zumratil ulama asyara fi zumratil syuhada, dicatat dalam kelompok ulama dan dikumpulkan tentunya di mahsyar dalam kelompok syuhada. Imam Nawawi memberi keterangan hadis-hadis tentang keutamaan 40 hadis ini tadi, hafal 40 hadis ini secara umum. Hadis-hadisnya ini kategorinya banyak hadis dhaif ya, hadisnya lemah. Akan tetapi hadis dhaif ini tentu sebagaimana jumhur boleh digunakan fadhailul amal. Nah, kalau kitab Mawa'id Al-Usuriyah ya, terlepas dari beberapa derajat hadisnya ya, ini diperkuat adanya asarus sahabah yang akan kita bahas nanti. Banyak di situ diperkuat dengan asarus sahabah, kemudian juga
ada hikayah akwal daripada para ulama. Jadi akan kita pertama kita tidak hari ini hadis yang pertama ya untuk mukadimah. Al hadisul awal utawi hadis kang pertama an Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Mugi Allah ridhoni anhuma marang Abdullah bin Umar. Qala andika qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna te wong-wong kang padha welas asih iku yarhamu melasi humarang hum ing ar-rahimuna sinten ar-rahmanu Gusti Allah kang maha welas asih. Irhamu do welas asih sira man fil ardi ing wong kang ana ing bumi iku yarhamkum melasi ing sira sapa man fis sama wong kang ana ing langit. Al khabar bitamamihi al khabar bitamamihi al hadis iku ma bitamilan den sempurnaake hadis iku mau fi muwafaqati hadzal hadis nyocoki iki hadis hikayatun utawi hikayaan Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Kana dayana Sayyidina Umar ku yamshi lumaku fi sikakil madinati ing dalan di jalanan kota. Faru'a mongko weruh sapa Umar sobian ing bocah cilik kana ono sapa bocah fiyati ing tangane sobi apa usfura manuk emprit atau burung pipit wa kana lan ono sapa bocah iku yal'abu dolanan bihi kelawan usfur. Farahima mongko melas sinten Umar radhiyallahu anhu dalika yang mengkono al-usfur. Fashtara mongko nuku sapa Sayyidina Umar hu ing usfur minas sobi saking bocah iku mau wa taqahu lan nguculake Sayyidina Umar hu ing usfur. Falamma wufiya mongko rekalan itu sinten Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahu ngimpi ing Sayyidina Umar sapa al-jumhur ulama fil manaming dalam turune fasalu mongko do takon sapa jumhur iku ing Sayyidina Umar an halihi an halihi ing kahanane Sayyidina faqalu mongko takon sapa jumhur ma fa'alallahu bika faqalu mongko takon ma ing perkara fa'ala kang wis den dadekake wis den lakoni sinten Allah Gusti Allah kelawan sira qala ngendika sinten Sayyidina Umar ghafara wis ngapura sinten Allah limara ingsun
wa tajawaza lan ngabroni Allah anni marang ingsun. Qalu ngendika sapa jun bi ayyin kelawan apa bijudika au bi'adlika au bizuhdika, dengan apa memberi ampunan, bijudika ana iku lan sebab manis sira au bi'adlika atau kelawan adile sira au bizuhdika atau kelawan zuhdaira. Kala ngendika Sayyidina Umar, lamma apa iki? Wadok ya, ain ya. Lamma wadaktumu rikalane nyelehake sira ni mara ingsun fil qabri ing dalam kuburan, wa satartumu lan do nutupi sira ni mara ingsun bitrobi kelawan lemah, wa taraktumu lan do ninggalaken sira ni mara ingsun wahidan hale ijen fadakhala mangko manjing ala iya alayya ing atas ingsun sapa malakani malaikat loro tahayibani kang meten-meteni malaikat loro iku tara akli hilang akalku, wardadat mafasili lan yo gemeter iki tulang apa rusukku iki persenane yo persendianku, min haibatihima saking haibai haris mutenine malaikat loro wa khodalan juga malaikat loro ni mara ingsun wa jelasalan nunggu hakini mara ingsun wa arada lan pengen malaikat loro ayas ala into takon malaikat loro ni mara ingsun fasamitu mongko krungu sapa ingsun nidaan minal hatifi nidaan ing undangan panggilan minal hatifi nah siki hatif apa telepon kayak biyen hatif gimana asot ya dunil wujud ya, suara tanpa rupa al-hatif. Dulu itu orang Arab itu mistiknya tinggi. Bahkan saya pernah waktu di Arab ada yang mensyirikan dulu awal-awal itu, kata orang Arab dulu awal-awal adanya handphone haram, mustahil yatakallam wahid min huna wa wahid fi ba'id. Enggak mungkin orang ngomong ya satu di sini satunya di kejauhan, kecuali ini pakai jin. Oh, dikiranya apa? Ini musyrik. Wah. Ada juga dulu itu di Madinah itu ada namanya Jabal Magnet. Jabal Magnet itu mobil posisi berhenti, mesin dimatikan, bisa berjalan sendiri. Bahkan sampai kecepatan 100 km. Jalan sendiri itu. Kaleng itu juga gelinding sendiri. Nah, dulu banyak yang mengharapkan juga itu. Orang-orang Wahabi, wah itu ada jinnya dan seterusnya. Padahal bukan faktor jin, tapi itu karena apa? Ada magnetnya, sehingga tentu logam dan seterusnya, termasuk mobil yang dari logam, ya tentu akan bergerak sendiri. Ya, saking ketidaktahuannya.
Ini tadi sampai mana? Nidaan minal hatifi, minal hatifi saking suratan berupa utruka tinggal sira loro abdi ing kawula ingsun wala tukhawifalan ojo do medeni sira loro malaikat ing abdi fa ini mongko sak temene ingsun iku rahimtu yang ingsun melasi ingsun ing abdi wa tajawaztu lan ngapurani ingsun anhu marang abdi liana guna sak temene abdi iku rahima usfuron iku rahima wis melasi sapa abdi usfuron ing manuk emprit fit dunya dunya farahimtu mongko ngasasi ingsun ing abdi fil uqba dalam akhirat. Ya. Jadi ada tuh hikayat di sini. Ya, riwayat daripada Ibnu Umar bahwa Sayyidina Umar itu dalam masa hidupnya pernah menolong burung emprit. Jadi sedang jalan di jalanan kota melihat ada seorang anak kecil sobiyan kana fi yadihi usfuran yang memegang burung emprit. Burung emprit ini apa bahasa Indonesianya? Pipit ya. Burung pipit. Berarti nggo dolanan. Bermain. Farahima Umar. Kemudian Sayyidina Umar ini kasihan dengan burung itu, ya, sehingga akhirnya dibelilah burung itu dari anak tersebut, ya. Kemudian dibebaskan, burung itu diterbangkan ke angkasa, sehingga ini Sayyidina Umar di sini dalam cerita para ulama bermimpi dengan bahwa Sayyidina Umar itu setelah meninggalnya didatangi para malaikat yang kemudian para malaikat ini dicegah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama ini bertanya-tanya, ya. Beberapa ulama yang bermimpi bertemu Sayyidina Umar ini tadi kan bertanya, apa yang telah dilakukan Allah Ta'ala kepadamu, ya. Disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa Sayyidina Umar. Bertanya kenapa, ya, dengan apa sehingga dosa-dosamu diampuni, ya, bijudika au bi'adlika au bizuhdika, apa dengan kedermawananmu atau keadilanmu atau karena zuhudmu, ya. Sayyidina Umar menjawab, ketika kalian menguburkanku, menutupiku dengan tanah, meninggalkanku seorang diri, dua malaikat yang menakutkan mendatangiku. Aku kehilangan akal, ya. Sendiku terguncang karena ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara yang tadi bil hatif, daan bil hatif, ya, teruka untuk meninggalkan Sayyidina Umar, perintah Allah kepada malaikatnya, ya. Jangan menakut-nakuti Sayyidina Umar. Ya, Allah menyampaikan, ya, aku menyayangi dia, semua dosanya telah aku ampuni, karena ketika di dunia dia menyayangi
menyayangi apa? Seorang osfor, menyayangi burung pipit, kasihan dengan burung pipit yang untuk mainan sama anak-anak tadi itu. Hanya karena menyayangi burung pipit, Sayyidina Umar bahkan bebas dari pertanyaan di kubur. Tidak hanya itu, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikayatun ukhra, hikayatun cerita kang liya, hikayatun kana wonten sinten abidun ahli ibadah fi Bani Israil, ing Bani Israil zaman dulu, zaman Bani Israil kedatangan Islam. Marra ala kasyafi, lewat marra ala kasyabi minar ramli, lewat ngatasi tumpukan wedi, waqad asobalan hale ngenani Bani Israil, ing Bani Israil apa iki mujaatun, silai kelaparan, fatamanna mongko ngarep-ngarep fi nafsi ngawa dhewe abid anna hada temene iki temban rameliku mau laukan lamun ana apa hada iku dakikon gelepung. Jadi berharap kalau Asyabur Raml ini menjadi tepung. Ana hadza law kana daqiqan la asba'a butuna Bani Israil. La asba'a iku bakal marekake ingsun ing butuna Bani Israil, ing weteng-wetenge Bani Israil. Fa uhiyallah, wa ngabaring wahyu sinten Allah Gusti Allah taala ila nabi marang nabi min anbiyaihim, saking nabi-nabine Bani Israil, an kul lil fulanin an kul ento nakasili fulan marang fulan innallaha ta'ala sa'tamani Gusti Allah ta'ala iku qad wajaba qad aujaba teman-teman sebagai Allah ta'ala kamarang sulam minal ajri saking ganjaran maing perkara laukana mun ana apa umawa abid laukana apa umawa apa tumpukan minar raml, siapa minar raml mau daqiqan iku dadi tepung. Fata soddaqtu mongko
kelawan ma faman mongko sapa-sapane rahima kang melasi sapa man ibadallah ing kawulane Gusti Allah yarhamullah melasi ing man sinten Allah Gusti Allah taala fa inna dzalikal abda mongko satemene olehku mau lamma rahmarikalane melasi toasi ibadallah yang kawulane kusabi qauli laukana hadza daqiqan lasba'an nas. Umpamanya pasir ini menjadi tepung akan aku penuhi perut-perut, akan aku beri makan untuk mengenyangkan orang-orang waktu itu. Laukana hadza daqiqan lasba'an nas fawajada mongko unwake bila sawaba ing ganjaran kama law fa'ala pawane sunakoni sapa abid mesti sedekah ku mau. Di sini bisa kita lihat agama Islam sebagai dinur rahmah. Rasulullah sendiri juga diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini hanya karena belas kasihan orang, ya. Ini kan dari tadi hadis yang pertama, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Ya. Niscaya yarhamkum man fis sama. Ya, niscaya zat yang di langit akan menyayangi kita. Ya. Ada beberapa hikayat penguat tadi. Yang pertama ada riwayatnya dari Ibnu Umar, pokoknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi bahkan mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari pertanyaan kubur hanya karena menyayangi burung pipit. Ada hikayat kedua, ada hikayat pada zaman Bani Israel, ya. Ada seorang abid, tentu ini cerita masih pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel ditempa bencana kelaparan, ya. Kemudian ada salah seorang abid yang berjalan di atas gundukan pasir. Nah, orangnya ini dalam hatinya itu berhayal, jalan ngergi pasire dadi glepung, ya. Laukana hadza daqiqan asba'a annas, akan ku kenyangkan semua manusia, ya. Dia hanya berhayal, engga bae kita di panganan, akan ku kenyangkan semua orang. Hanya karena itu saja, ya. Dalam riwayat ini disampaikan, ya, Allah merintahkan kepada Nabi Bani Israel di sini. Nabi ini berkata, Allah pasti akan memberimu pahala, ya. Subhanallahu lakal ajr. Sepadan andai kata pasir itu menjadi tepung. Padahal dia cuma berandai-andai, tapi Allah memberikan pahala, ya. Ya, ini tidak hanya sebagai sebuah
khayalan, tapi bisa dikatakan ini sebagai niat, keinginan, ya. Coba ini menjadi tepung, akan kukenyangkan semua orang. Ada hadis Nabi juga, man nawa bi syai'in kafa'ilihi. Orang yang berniat sesuatu kafa'ilihi, walaupun dia belum melakukan, kafa'ilihi, dia sudah seperti orang yang melakukannya, mendapatkan pahala keutamaan sebagaimana orang yang sudah melakukan niat kebaikan itu tadi. Nah, ini saya kira bisa menjadi contoh untuk kita semuanya, ya, untuk senantiasa kita menyayangi semua saja makhluk Allah di muka bumi ini. Makanya kadangkala ada ansor banser itu di cibir, ada orang nggak paham, ansor banser kok membubarkan kok menjagani gereja. Ya, konteksnya banyak yang neror, ya. Selagi di muka bumi ini, apalagi di bumi Indonesia, tentu ya siapapun itu, agamanya apapun, ya, harus kita sayangi. Konteksnya adalah menjaga keamanan. Jadi nggak pandang bulu, ya. Ini jangankan kok kepada manusia, kepada hewan saja itu juga sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah menyayangi semuanya tanpa pandang bulu. Jangan ada umpama orang kena musibah, kecelakaan di jalan, ditanya dulu, kamu agamanya apa? Kalau Islam ditolong, kalau enggak Islam enggak ditolong. Nah, ini berarti dia masih pandang bulu, tidak sebagaimana dalam hadis ini untuk kita irhamu man fil ardi, siapapun di situ, tidak ada pengecualian, jangankan kepada manusia, bahkan pada hewan pun kita juga harus tetap memberikan kasih sayangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi inna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma